video ya, nggak sebodoh aja. Nah, ini bukan patungnya Pak Prabowo, tapi Pak Soekarno ya. Ini semangat api tak pernah padam ya. Nah, semangat Indonesia merdeka tidak pernah padam. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Wow. Oke, kita lanjut ya. Kalau saya perhatikan sini udah bisa dilaluin pejalan kaki ya. Nah, di sini ini adalah gedung Indosat dulu ya. Sekarang pun masih Indosat sih. Ini saya akan coba masuk dikit. Wah, gak ada yang nutup ya. Sangat disayangkan. Ini ada orang buang sampah. Kalian bisa lihat. Tapi ini walaupun dia dibuka, dia tetap apa ya? Tetap dingin. Karena saya dekat AC-nya rumahnya. Wajar aja sih. Nih, sangat disayangkan rumahnya. Tiba-tiba kaki saya kayak ada yang gigit. Ini jalan sini sangat gelap sekali ya, jadi nggak layak ya, belum layak memang. Di sini apakah ada jalan? Bahaya banget ya, ngeri memang ya. Oke, saya lewat dari sini aja memang. Kali ini kita udah sampai di halte Monas ya. Saya mau bilang stasiun teman. Oke, ini udah tepat banget di sisi pintu keluar. Saya pengen bahas tentang JPO itu ya, Monas ya. JPO Jalan Medan Merdeka Barat teman. Ini kita antri dulu. Silahkan masuk. Silahkan masuk. Ada yang mau lewat. Silahkan masuk. Selamat jalan. Nah, sini ada vending mesin. Jadi bagi kalian kehabisan saldo bisa kalian isi. Kalau kalian nggak punya uang tunai yang bagus, kalian bisa pakai kiris. Ya kalau kalian punya kirisnya ya. Kalau nggak punya mah ya udah. Atau minta kalian pinjam uang ke orang lain ya. Nah, ini waktu kita nyebrang teman. Ini masih hijau ya, jadi slow aja. Dan di sekitaran Komdigi ini namanya, ini akan ada akses MRT teman. Ini MRT, karena di sana stasiunnya ya, stasiun MRT-nya namanya. Oke, jadi kita bisa ke Monas nantinya, dan bisa juga ke museum Museum Nasional. Nah, ini Komdigi, dan sana ada Mahkamah Konstitusi dan juga RRI. Nah, inilah jalan Medan Merdeka Barat di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Oke. Ini dinamakan kawasan Batavia Baru ya. Dulu teman-teman. Jadi Danelis itu memindahkan Batavia itu ke sini ya. Nah, ini Museum Nasional. Jadi untuk benda-benda bersejarah di Indonesia, dia di apa sini namanya, dipindahkan ke sini kayak prasasti gitu ya, stupa, arca, dan macam-macam ya tentang kebudayaan Jakarta dan Indonesia teman, bukan Jakarta doang. Oke, di sini ada patung gajah. Dulu nama museum ini adalah Museum Gajah ya. Nah, gajah itu adalah pemberian dari kerajaan Thailand teman. Jadi ya, untuk Museum Nasional ini di tiap bulannya ya, di pekan kedua ini gratis teman, di jam 4 sampai jam 8 malam. Jam 4 itu ya maksud saya, jam 4 sore. Ini ada pusaran seperti ya kita terbawa ke dimensi lain ya. Nah ini, saya perhatikan masih banyak orang teman.
yang ke museum ini. Dan untuk harga museum ini ada yang mahal, yakni imersif ya. Mungkin puluhan gitu, puluhan, 60-an gitu ya. Miris banget sih temannya. Padahal kan semua orang kan butuh ya tentang informasi. Oke. Nah, inilah halte Monumen Nasional, sangat besar sekali ya. Ini kalian bisa lihat sampai ke sana. Wow. Jadi buat kalian pengen ke Bandara Soekarno-Hatta, kalian bisa naik nomor 3 ke Kalideres, baru naik SH1 di sekitaran terminal. Nah, itu langsung ke bandara ya namanya. Murah ya namanya. Kalian nggak usah lewat tol menghabisin apa ya, harga uang mahal. Menggunakan ojol ya. Nggak usah pikir-pikir itu. Atau kalian nggak usah berpikir naik taksi. Nah, inilah ya. Kalau kita bisa masuk, saya akan coba sorot teman. Saya akan coba sorot ya. Kalau misalnya di sebelah sini bisa masuk. Jadi kita cuma di bagian luarnya aja untuk menunjukkan ya prasasti pemberian itu ya dari Thailand namanya. Ini lobby. Oh, ini lebih keluar. Lebih keluar dong ya. Kayaknya kita nggak boleh masuk ya kayaknya ya. Boleh nggak sih? Kita permisi aja teman. Bisa Pak? Pasti Pak? Oke. Oh, ini nggak apa ya. Kita permisi aja. Pak, permisi Pak. Saya pengen lihat ini temannya. Ah, ini teman. Oh, sayangnya nggak bisa mendekat ya. Ini ada air gitu. Ini pemberian kerajaan Thailand teman. Saya akan coba muter ya. Kalau kalian bisa lihat ini ada tulisan Thailand ya. Mantap. Wow. Kayak gini aja pemberiannya dari negara lain ya. Luar biasa teman. Ini ada nih. Saya akan coba foto ya. Ini pemberiannya mungkin di 1871. Jadi kalau di hari-hari tertentu itu ini ada apa ya, pertunjukan cahaya gitu. Tapi saat ini lagi nggak ada ya, jadi ya polosan aja teman. Saya dulu sebelum ini kebakaran, saya pernah datang ke sini ya. Tapi untuk setelah kebakaran kita belum pernah ke sini. Oke, jadi kita cuma numpang lewat aja ya. Dan sini ada parkirannya ternyata. Teman nggak boleh masuk sih, cuma untuk keluar doang. Ya. Walaupun sederhana, saya apa ya teman lakukannya. Tadi saya bilang permisi Pak, baru apa ya namanya, terima kasih gitu ya. Tapi saya tidak memvideokan teman untuk yang terima kasihnya gitu ya, atau mari Pak gitu ya. Buru-buru banget ya, kayak kebelat teman, pengen ke toilet ya. Ini adalah apa ya, Kementerian Pertahanan teman. Dan ada beberapa TNI di situ. Kita nggak usah apalah ya, rendah diri. Walaupun apa ya, mereka tentara, kadang mereka juga nggak punya sikap apa ya, kebaikan gitu ya. Tapi nggak apa ya, kita nggak usah baper teman. Tapi bisa jadi mereka senang-senang aja, ketawa gitu ya. Ini 5C di Kara Cililitan. Ya bos, kita nggak usah malu ya kalau kita bicara suara kita agak lain ya namanya. Tetap aja lah kita apa ya, bikin video ya, nggak sebodoh aja. Ini bukan patungnya Pak Prabowo, tapi Pak apa ya, Soekarno ya. Ini semangat api tak pernah padam ya. Nah, semangat Indonesia merdeka tidak pernah padam. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Wow. Jadi revolusioner terbaik di Indonesia sebenarnya adalah apa ya, Bapak Tan Malaka ya.
Sebenarnya bisa jadi itu bukan nama aslinya, cuma Tan Malaka ya. Bapak Soekarno sendiri yang bilang revolusioner terbaik Indonesia yang sejati adalah Bapak Tan Malaka, kata Pak Soekarno ya. Jadi Pak Soekarno sendiri dia nggak berharap dia sendiri dirinya dihargain gitu ya. Cuma ya orang masa kini aja lah namanya yang anggap Pak Soekarno sendiri pengen banget ya dihargain gitu ya. Adapun pengakuan-pengakuan yang terkenalnya Pak Soekarno itu kan masyarakat sendiri ya yang bilang proklamator atau apa. Ya walaupun memang beberapa ada seorang pejuang Indonesia juga yang ditahan ya, karena memang tidak satu jalan dengan atau satu pemikiran dengan Pak Soekarno ya. Sampai sekarang pun ada teman praktik kayak gitu namanya. Bahkan Pak Soeharto sendiri juga melakukan. Cuman kalau zaman sekarang itu dia mainnya halus. Jadi jalan yang kita lalui ini banyak pusat kantor pemerintah pusat ya, kementerian gitu. Ini nggak tahu ya apakah kita udah bisa lewat dari JPU ini. Pencahayanya bagus banget ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau saya perhatikan sini udah bisa dilaluin pejalan kaki ya. Nah, di sini ini adalah gedung Indosat dulu ya. Sekarang pun masih Indosat sih. Maksudnya Indosat yang dikuasain oleh Indonesia ya, tapi sekarang udah dijual gitu kepemilikan sahamnya pada saat ya pemerintahan Ibu Megawati ya. Wow, ini dia ada ornamen-ornamennya. Nih kita bisa lihat ya, bagus banget. Sayangnya kita kesini malam ya. Oh, ini patung Arjuna gitu ya. Ini patung kuda itu tentang Batara Krishna ya. Oke lah, langsung aja kita ke atas. Emang di sini dia nggak ada apanya ya, nggak ada jeep, lift ya. Dan kemarin-kemarin di sini banyak kayak kawat berduri, tapi sekarang udah nggak ada lagi ya. Udah enak untuk pejalan kaki. Nggak tahu ke depannya gimana ya. Tergantung orang yang demo sih. Ini sekarang dia sudah dicat ya untuk bagian plat besi untuk pijakannya kayak. Masih kelihatan bau apa ya? Kecium bau cat. Memang kalau kita perhatikan JPU ini masih ramah terhadap pejalan kaki yang tidak disabilitas ya. Sini ada CCTV, tapi CCTV-nya mengarah ke arah sana ya, ke arah depan itu Jalan Tamrin. Nah, pemandangannya bagus banget malam hari. Ini biasanya ada air mancurnya gitu ya, jadi kayak ada transisi atau cipratan airnya gitu, kayak embun-embun gitu ya, bagus. Wonderful Indonesia. Hanya saya doang yang nyebrang ya. Ada Kemenko Polhukam. Polhukam. Sana ada perpustakaan dan ada gedung Dana Reksa dan BSI. Ya, saya harap semoga BSI ini menjadi bank yang sangat bagus ya
Jangan cuma gimmick aja Bank Syariah Indonesia namanya. Perekonomian berbasis agama. Oke, kita lanjut ya. Sana ke arah Bundaran Hotel Indonesia. Wow. Sini ada orang buang sampah sembarangan ya. Wah, gila, udah kayak tuan aja ya. Mentang-mentang ada yang bersihin, jadi seenaknya buang sampah sembarangan. Saya bukannya nggak mau membersihkan ya, karena ribet teman, meribetkan saya teman. Dan lagian bukan saya juga yang buang ya. Ya, kenapa saya ngomongin Bank Syariah tadi ya? Semoga bagus. Karena Bank Muamalat itu yang di sekitaran Daerah Satrio itu lagi bermasalah ya. Jadi kayak nasabahnya sendiri tidak diperhatikan dengan bagus ya, teman saya. Oke. Tadi ada pelari culture. Oh, ini bagus ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi seperti itulah untuk revitalisasi dari halte dari JPO ini ya. Nih, JPO Patung Kuda. Oh, namanya JPO Patung Kuda, teman-teman. Ya, di sini ada pos polisi ya semuanya. Tadi saya dengar ada kayak suara orang. Oh, di belakang ya. Tadi saya kira suara orang ada di sini, teman. Emang ada sini, ada motornya. Dan ini adalah barrier kalau ada demo. Oh, ada tikus ya. Kalau lihat dari sini bahaya teman, sebenarnya bukan untuk diperuntukkan untuk pejalan kaki ya, sebelah kanan ya. Tiba-tiba kaki saya kayak ada yang gigit. Nah, ini jalan sini sangat gelap sekali ya, jadi nggak layak ya, belum layak teman. Nah, di sini apakah ada jalan? Bahaya banget ya, ngeri namanya. Oke, saya lewat dari sini aja namanya. Sebenarnya di sana itu ada jalan ya. Tapi gelap banget teman asli ya. Kacau banget sini. Ini gelap banget ya. Enggak layak ya. Ini pun apa pagar-pagar polisi juga berantakan. Tadi saya nggak sendiri ya lewat dari trotoar ya. Dan ini adalah akses untuk pintu proyek MRT stasiun Monas namanya. Tapi kalau sana kadang orang juga bisa masuk ya. Kita nggak usah lewat dari sini. Ini gelap banget ya asli ya. Walaupun itu ada orang jualan sini, emang unik banget Indonesia ya. Kalau saya ngomongnya langsung di lokasi teman. Bagus. Gelap-gelapan ya. Masa bodoh lah temannya. Kita nggak memikirkan mereka yang nggak penting lah mereka ya. Ini ada pos polisi. Saya juga menurut mereka nggak penting, jadi masa bodoh aja. Nah, ini saya akan lewat dari sini. Dari sini pun sebenarnya bisa ya, tapi saya pengen lewat dari sana, lebih enak ya. Ini ada bajai, lampunya nggak ada. Oke. Oh, ada orang. Oh, nggak jelas ya. Ada motor pula tiba-tiba. Nah, ini adalah penghargaan dari Bank Indonesia atas keberhasilan masyarakat Ibu Kota Jakarta Raya dalam meningkatkan gerakan tabungan nasional. Wow, keren. Ini penghargaannya ya, jam. Nah, sana adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia ya. Oke, jadi dulunya sini ada gereja Armenia teman, tapi sekarang udah dibongkar karena terkait perluasan jalannya. Jadi gerejanya tepat banget di sana. Ini karena perluasan jalan,
Dan mungkin untuk pembuatan ini ya, landmark ini namanya, air mancur ini. Jadi ya gereja itu sangat disayangkan. Memang dijual ya namanya. Ini masih merah. Masih merah ya. Ini patung Bapak Hemat Tamrin. Jadi Bapak ini sangat berjasa banget ya. Bukan untuk kaumnya sendiri, tapi Indonesia namanya. Ya, sejak Bapak Soekarno ditangkap, ditahan, Bapak ini selalu berkomunikasi dengan Bapak Soekarno ya. Orang Betawi. Oh, lagi ada perbaikan nih. Masih merah ya. Oh, udah hijau. Oke. Ya. Jadi kalau sini dia hijau, ini pun jalan juga ya. Dan sekarang sini lagi ada pengerjaan MRT teman. Nih jadi jalannya digeser ya ke sana ya. Dulu ini luas. Nah, oke, begini nanti pemandangan sini. Ini nanti saya juga pengen naikin nanti ya. Oke lah, jangan lama-lama karena udah malam ya. Lagi sepi pula ini ya, jadi aman. Sekarang logonya ISDM udah diganti teman. Ini ISDM. Kalian tahu lah ya siapa menterinya, Bapak Bahlil. Dan sini pun ada patung yang bagus. Kayak apa gitu, puter gitu ya. Tapi kok ini mirip banget kayak komunis gitu ya. Uni Soviet gitu. Kalau kalian lihat tuh ada lambang petir. Ya mungkin itu adalah simbol dari listrik ya. Kita masa bodoh aja teman. Hidup itu kan masing-masing ya. Jadi buat apa kita perhatikan orang lain memandang terhadap kita? Penting lah ya. BSI Tower. Ini bagus banget ya. Untuk keluar, oh masuk pun bisa ya sebenarnya. Ini ada kawat duri didirikan dengan rapi. Bahaya ya kalau kita nggak hati-hati. Nah, ya, trotoarnya bagus. Dan gedung ini saling terintegrasi ya antara Dana Reksa dan BSI. Bagus teman-teman. Bus listrik ya. Wah, gila, membeku ya orang di dalam. Nah, di sini ada tempat duduknya. Trotoarnya nih bagus ya. Sekarang nggak ada lagi konstruksi ya. Kemarin ada. Sekarang rapi banget ya. Biasanya pas waktu konstruksi ini banyak banget orang yang berkumpul ya. Dilewatin bus apa juga ini 1P ke arah Blok M, 5M ke arah Tanah Abang, 2Q juga ke arah Kuantan ya. Kalau remnya putus mah bahaya banget itu ya. Biasanya orang kayak gitu, orang yang kebelat pengen apa ya, boker ya, atau mungkin pengen kencing. Saya ada orang ya situ, tapi kita masa bodoh aja teman. Nggak mau menyapa atau gimana, demin aja ya. Tapi kalau dia nyari gara-gara ya saya hantam teman, walaupun mereka berdua, saya nggak takut ya. Di sini ada gedung BUMN Center, bukan center ya teman, tapi center ya.
Nah, ada kantornya basket nih. Kalau saya ngomong kayak gitu itu saya bikin lucunya namanya, bikin candaan. Ya bilang apa ya? Apa namanya? Aduh lupa pula. Oh, BUMN Center. Saya bilang center ya. Sebenarnya tulisannya center tapi memang bacanya center ya. BUMN. Ini gedungnya bagus tapi tumben gak nyala lampunya. Lampu atasnya. Sini banyak orang apa? Delman. Nah, ada suatu delman tuh sana tuh. Jadi delman memang hanya boleh sekitaran Monas saja, nggak boleh di jalan Ahmad Tamrin sama Sudirman. Dulu pernah ya, tapi mengganggu. Kenapa saya bilang mengganggu? Motorannya berceceran, baru memang mempersempit apa ya jalan. Oh, ada kucing Telkom. Jadi di Jakarta ini ya, walaupun gelap-gelap ini ada orang yang nongkrong ya. Nah kayak di sana itu gelap-gelap gitu ada orang nongkrong. Jadi kita nggak usah nyapa lah ya, masa bodoh aja. Emang bule, dia ngomong sendiri aja orang Indonesia udah seneng banget ya. Perpustakaan Nasional. Nah ini. Oh ya, 1R juga ya ke arah Tanah Abang. Lewat tadi ya di samping gedung apa tadi? Dana Reksa dan BSI. Informasinya mantap. Oke, di sini tumbuhnya lagi kosong ya orangnya. Ini adalah halte yang ber-AC, teman. Ini saya akan coba masuk dikit. Wah, gak ada yang nutup ya. Sangat disayangkan. Ini ada orang buang sampah. Kalian bisa lihat. Tapi ini walaupun dia dibuka, dia tetap apa ya? Tetap dingin. Karena saya dekat AC-nya namanya. Wajar aja sih. Nih, sangat disayangkan namanya. Orang Indonesia itu kayak gitu, teman. Apalagi nih cewek-cewek ini pas ini. Ini ada apa juga tuh. Emang tempat sampah gak ada ya. Tapi ya kita bisa cari tempat sampah sendiri. Bukan berarti memang tempat sampah harus ada di sini ya. Ini ya, nggak ditutup teman. Biar mantap. Nah ini ya, orang buang sampah sembarangan teman ya. Ya, kita punya uang banyak, tapi untuk menjaga kebersihan kita nggak punya ya, nggak punya rasa apa menghargai kota itu namanya. Nah, suka apa kita hambur-hamburkan uang, tapi buang sampah sembarangan ya. Contohnya ini teman, saya mau ngetek dulu. Nah, kita lihat ya apakah kendaraan apa teman tertib ya. Tangan saya sedikit teman, jadi kita nggak bisa ambil ini lagi ya. Tangan saya dua, buka sedikit teman. Ini ada sampah nih. Emang sini nggak ada tempat sampah sih. Balai kota ada di sana. Ya, bukan karena nggak ada tempat sampah kita jadi buang sampah sembarangan ya. Kita bisa jalan kaki sambil mencari-cari ya. Kalau udah dapat barulah kita buang ya. Nah, ini kita masih belum nyebrang. Oke. Oh, nggak ada kuning dia. Nyebrang. Oke. Dekat balai kota nih. Kalau kita ketabrak mah jackpot ini ya. Waktu tersisa kurang dari 5 detik. Waktu sebelah akan segera berakhir. Ini dia ada ini. Oh, nyala ya. Oke, kita buang sampah kita sini. Nah, sebagai agen kebersihan lah. Wah, nggak ada pula ya. Tempat sampah. Oh, ini ada. Jadi itulah Indonesia teman-teman. Katanya kebersihan sebagian dari iman. Nyatanya imannya di mana ya? Oke, mari kita lewat.
Kita naik nomor 6A dan 6B ya. Bebas teman. Oh, dia di sini ya. Saya kalau ngomong kayak gitu langsung depan teman, kita nggak di belakang namanya. Kan ada kan orang ngomongin orang di belakang. Wah, ini baru datang dari PIK. Saya ngomongin agama pun di depan ya. Kita nggak usah takut teman kalau kita benar. Nah, ini dia ke arah apa namanya Blok M ya. Tadi kalau saya salah ngomong apa namanya, mohon maaf ya. Tadi saya bilang Senen, kalau Senen tuh di sebelah ya namanya. Sebelah ya. Irti. Oke, jadi sampai sini saja video kita. Sampai jumpa teman-teman. Nah, kalau kita mau melihat sesuatu tujuan kita, bisa lihat di pintu halte ya. Nah, saya sebenarnya bisa naik nomor 5C, tapi saya malas saya nyambung naik Mikrotrans. Saya lebih suka muter ya. Naik bus 7B nanti di sekitaran Mampang. Sampai jumpa.